أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga silaturahim kita melalui pengajian Zoom ini dijadikan satu wasilah bersilaturahim kita nanti, pertama di dunia di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang kedua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan tema yang akan kita bahas pada maghrib ini, menjelang sore ini, menjelang berbuka, yaitu adalah berpuasa tapi tak berpahala. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita semua apa yang beliau sampaikan, kam min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i, kecuali dia mendapatkan lapar, wal atas, dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan dua. Yang pertama yaitu lapar, yang kedua rasa haus dahaga. Apa yang menyebabkan faktor orang-orang seperti ini tidak mendapatkan pahala? Bukankah kita berpuasa ingin mendapatkan ampunan Allah? Bukankah kita berpuasa ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya? Namun, ada juga orang yang tidak mendapatkan apa-apa, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus, alias puasa satu hari itu hanya mendapatkan sia-sia. Kalau kita berbicara tentang fikih, sudah jelas yang membatalkan puasa, makan, minum, berjima dengan suami istri di siang hari, ya, muntah secara sengaja, murtad, itu sudah jelas penyebab batalnya berpuasa. Namun ini tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya hilang. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya, ada 5 perkara tuhbitus saum, yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama al-kadibu, boleh diingat atau boleh dicatat. Yang pertama yang menghilangkan pahala puasa yaitu adalah berbohong. Mulut pantas tidak bertulang, mulut ini mudah, mulut ini ringan, enteng, karena dampaknya ini sangat besar. Yang pertama yang menghancurkan pahala kita berpuasa adalah berbohong. Berbohong itu jangan menjadi konsumsi diri sendiri. Berbohong tuh nggak boleh menjadi koleksi dalam hidup, prestasi dalam hidup, jangan. Bohong itu adalah perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadibu." Jauhilah daripada kalian al-kadibu, sifat berbohong. Kata Nabi, jauhilah dari kalian sifat berbohong. Fa innal kadiba, sesungguhnya sifat bohong itu yahdi ilal fujur, akan menggiring kamu kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu yahdi ilan nar, menggiring kamu kepada api neraka. Jauhilah sifat bohong. Semua kita ini berpotensi untuk bohong. Orang tua bohong kepada anaknya. Anak bohong kepada orang tuanya. Tapi yang lebih sering tuh ya anak bohong sama orang tuanya.
Kalau orang tua biasanya bohong kepada anak itu bohongnya bohong kebaikan. Contoh, daging ayam tinggal 1 potong. Itu milik ibunya, porsi ibunya. Anaknya bilang, "Mak, ini punya siapa?" Mamanya jawab, "Makan aja, Nak. Itu buat kamu." Emang mama belum udah makan? Mama udah makan. Padahal mamanya belum makan. Bohongnya buat kebaikan. Itu hebatnya orang tua tuh, luar biasa. Ya. Emang mama udah makan? Iya, mama udah makan padahal belum makan. Tapi karena untuk anaknya, bohongnya buat kebaikan. Beda anak sama orang tua. Bohongnya pasti jahat kalau anak itu. Ya. Tadi belajar nggak? Belajar, Mak. Padahal main. Tadi di sekolah rajin nggak? Rajin, Mak. Padahal enggak. Kalau orang tua biasanya bohongnya untuk kebaikan. "Pak, saya butuh, Pak, beli sepeda," kata anaknya. Bapaknya nggak punya uang. Ya, nanti Bapak belikan. Dengan pedenya, ya, seorang ayah menyampaikan, "Nanti Bapak belikan." Padahal nggak punya uang. Nah, bohong yang ini bohong untuk menggambarkan hati anak. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dikasih nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan yang sudah wafat diampuni dosanya. Kalau berbicara orang tua tuh Masya Allah luar biasa. Perjuangannya, pengorbanan. Maka yang pertama, yang menggugurkan pahala puasa adalah berbohong. Seorang pemimpin berpotensi berbohong kepada siapa? Kepada rakyatnya. Seorang sipil biasa bisa berbohong kepada tetangganya. Dan semua kita berpotensi untuk berbohong. Maka ketika berpuasa, kita dilatih untuk bersifat jujur. Dulu ada film Betawi itu namanya film Sidul Anak Betawi. Ya, itu almarhum Haji Benyamin sampaikan, hidup jujur, 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 biar tidak hancur. Betul. Karena sifat jujur itu adalah sifat nomor 1. Maka Rasulullah SAW itu punya sifat as-siddiq. Yaitu jujur. Berapa banyak orang pintar tapi nggak jujur. Maka Rasul punya sifat sidik, tablik, fatona, amanah. Nggak ada alim. Ya. Karena orang pintar, berapa banyak yang bohongi orang. Karena kepintarannya, keilmuannya, membohongi orang bodoh. Tapi orang jujur sudah pasti pintar. Omongannya jujur bisa dipercaya. Perilakunya bisa dipercaya. Kalau dititipkan segala sesuatu, titipan itu dijaga dengan baik. Itulah orang-orang jujur. Maka jangan sampai kita punya sifat berbohong. Ya. Dan bohong jangan dijadikan sifat utama dan jangan jadikan prestasi dalam hidup kita. Prestasi kok bohong? Jangan. Ya. Jangan sampai kita berbohong. Katakan yang sejujurnya. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Wal ghibah. Kalau bohong itu masuknya ke pribadi, ke akhlak diri sendiri. Wal ghibah kata Nabi. Nah ghibah ini berbeda. Perangainya buruk, lalu dia menceritakan perangai orang lain. Ngomongin orang. Ini ghibah ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya. Ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu fala tajassasu wa la yakhtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitatan fakarihtumuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan ghibah itu seperti engkau makan daging saudaramu sendiri, bangkai saudaramu sendiri. Fakarihtumu, maka engkau pasti akan merasa jijik kata Allah. Maka ketika kita ghibah, hakikatnya kita sedang memakan bangkai. Kenapa sih suka ngomongin orang? Kenapa sih suka mengoreksi rumah tangga orang? Kenapa sih nggak mengoreksi diri sendiri? Maka kaca itu adalah sahabat yang paling jujur loh. Ketika kita nangis, dia akan menangis. Ketika dia tersenyum, maka kaca pun akan tersenyum.
Cobalah ngaca kepada diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Terkadang gajah di depan mata tak terlihat. Tapi semut di tepi jalan kita bisa melihat. Artinya apa? Kejelekan orang sedikit kita bisa lihat, tapi kejelekan kita yang besar kita nggak bisa lihat. Jangan sampai riba. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ya, atadruna mal riba. Kamu tahu nggak apa itu riba? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu dzikraka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut apa yang dibenci oleh saudaramu. Engkau ceritakan kepada orang banyak. Kelemahan orang lain kamu ceritakan kepada orang lain. Engkau tahu dia punya kekurangan, lalu kau jadikan konsumsi publik. Contoh seperti ini. Ya. Kita belum tahu kepastian dan kebenarannya. Anggap ada seorang artis yang dikatakan sebagai pelakor, misalkan. Kita kan belum tahu kebenarannya, lalu kita ceritakan, oh dia pakai jilbab, ternyata kelakuannya kayak begini, ternyata dia begini. Padahal kita belum tahu loh kebenarannya dan keabsahannya cerita tersebut. Tapi kita menggibah kepada orang lain. Dosa kita. Makanya yang suka nonton gosip. Sekarang gosip kan bukan cuma ibu-ibu, bukan cuma kaum hawa, laki-laki juga mulutnya banyak yang ember, mengkonsumsi berita-berita yang nggak penting. Ya. Kita belum tahu kebenarannya, dikatakan wanita itu pelakor, nggak nyangka ya, nyanyinya lagu rohani, kelakuannya roh halus, padahal kita kan belum tahu kebenarannya. Coba dong jaga sikap sebagai orang muslim. Maka ketika kita melakukan ghibah di bulan puasa, habislah kita punya pahala. Dan ketika kita berghibah, ya kata Nabi SAW, kalau ingkana fihi matakul, kalau itu benar fakot iktabtuhu, engkau telah berghibah. Wa in lam yakun fihi, tapi kalau itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, fakot bahtahu, engkau telah menfitnah dia. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama yang menghancurkan pahala puasa yaitu bohong. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Orang lagi baik, lagi akur. Kita datang menghancurkan persahabatan dia, menghancurkan persaudaraan dia, mengadu domba. Ya. Mengatakan si A seperti ini, si B seperti ini, dia benci sama kamu. Akhirnya yang tadinya mereka bersahabat, lalu putus persahabatannya. Membuat situasi menjadi kacau balau. Inilah orang-orang yang namimah. Maka Nabi SAW mengancam kepada orang-orang yang mengadu domba, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Contoh misalkan, kawan kita tahu keburukan kita. Nah, dia punya kawan, padahal kawannya berhubungan baik dengan kita. Dia ceritakan, oh seperti ini, si fulan seperti ini, dia benci sama kamu, dia nggak suka sama kamu. Padahal dia tidak seperti itu. Itulah yang membuat kubu satu dengan kubu yang lain bertengkar. Istilah bahasa sekarang adalah provokasi. Baik di sosial media, jangan sampai mengadu domba, ataupun di kehidupan nyata. Yang keempat, apa yang menghancurkan pahala puasa kita? Yaitu sumpah palsu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ayat 30, wajtanibu qaulaz zur, maka hindarkanlah, jauhkanlah perkataan-perkataan palsu, sumpah-sumpah yang palsu. Dan orang-orang yang termasuk ibadur rahman, orang-orang yang menjadi hambanya Allah, itu menjauhkan sumpah palsu. Kenapa sumpah palsu bisa menghancurkan pahala puasa? Karena dengan sumpahnya demi Allah, dia ngomong demi Allah loh. Bahwasannya harta ini punya teman saya, bukan punya dia. Padahal punya si fulan. Akhirnya dimenangkan di depan pengadilan,
Karena sumpah palsunya membawa nama Tuhan, yang harusnya harta itu milik si fulan menjadi milik temannya. Si fulan hartanya kehilangan, menjadi pengangguran, anak istrinya sengsara melarat. Maka orang seperti ini ya bukan cuma pahalanya puasa hilang, namun ya termasuk daripada dosa-dosa besar karena yang dirugikan orang banyak. Ya. Jadi jangan sampai kita ini Bapak dan Ibu ya menggunakan sumpah palsu. Yang berdagang jujurlah berdagang. Contohlah bagaimana Imam Abu Hanifah berdagang. Ketika dia berdagang dia hanya membaca Quran. Dia katakan kainnya itu harganya sekian, tapi kualitasnya jelek. Kain yang itu harganya agak mahal, tapi kualitasnya nomor 1. Silakan engkau pilih, tinggal kau taruh uangnya. Hebat. Kalau kita kan nggak pedagang-pedagang kita, ayo beli. Mangga, manis. Ya, 1 kilo, 2 kilo manis. Sampai ke rumah kita beli, yang manisnya cuma 2 biji, yang sisanya asam semua. Kita kan sering melihat seperti itu. Jual beli kendaraan. Mobil saya ini bagus, Pak. Meskipun second. Tarikannya oke. Ya, pas lagi dibeli sama orang ternyata tidak sesuai dengan ucapan. Katakanlah yang jujur. Ya. Jangan bersumpah palsu. Baik itu depan hakim, depan pengadilan, ataupun depan untuk memajukan bisnis kita. Jangan sampai. Yang terakhir, yaitu adalah yang menghancurkan pahala berpuasa adalah wan-nadru bisyahwati. Melihat lawan jenis dengan syahwat. Dengan pandangan kita penuh dengan syahwat. Maka ini akan menghancurkan, menghilangkan pahala berpuasa. Ya. Apa sih sekarang tontonan yang tidak ada unsur pornografi? Sosial media, jangan ditanya. Ya, YouTube, jangan ditanya. Apa sekarang sosial media kita yang tidak dihadirkan dengan goyang-goyangan seronok? Maka ketika kita berpuasa, kita memandang itu handphone kita dengan syahwat, maka gugur kita punya pahala. Karena puasa orang-orang salih, yaitu adalah bukan hanya menahan hawa lapar dan hawa haus, tapi menahan pandangan mata, menahan dan pendengaran telinga yang dari sia-sia, menahan ucapan yang sia-sia. Baik, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 5:30, kita akan persiapan untuk melaksanakan iftar, buka puasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, 5 hal yang membatalkan puasa, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diingat. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang pahalanya hilang begitu saja. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa besok pagi jam 11 siang berjumpa lagi dengan kawan saya Ustaz Zainul Arif dalam kajian fikih Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka semua. Jangan lupa berdoa. Kita live ya. Siap Ustaz. Ya, sampai jumpa.